Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wa- Herma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak Herma? Alhamdulillah baik Bu, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cuman ini saya agak capek sekali kan aktivitas sehari-hari, sekolah, tugas, LMS, mana kadang-kadang urus rumah juga kan. Jadi agak capek. Tapi ya insyaallah masih kuat sampai jam 10 malam ini masih bisa Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita bertemu di kali ini untuk masih tentang permasalahan yang mungkin Bapak Herma hadapi di lembaganya atau di kelasnya, yang tentunya bertujuan untuk bagaimana selalu refleksi dan punya memacu potensi kita sebagai di antara permasalahan yang kesalahan apa mungkin menurut sangat penting untuk diselesaikan atau memungkinkan Bapak Herman untuk lebih lagi memberikan perhatian khusus. Silahkan Pak. Untuk saat ini sebenarnya ada masalah yang saya hadapi, dan masalah ini saya pikir agak sulit juga untuk saya selesaikan. Nah, masalah ini saya kan baru kurang lebih 2 bulan menghadapi siswa saya. Nah, tentu di sana itu, dalam siswa itu, kelas itu banyak sekali karakter, baik karakter murid maupun karakter orang tua. Nah, persoalan yang saya hadapi sekarang itu adalah ada salah seorang siswa saya itu usil, dalam artian usil, lalu ketika dia bermain dengan temannya, dia selalu kasar. Nah, kasarnya gini, ketika dia berlaku kasar kepada temannya, sesampainya di rumah dia menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, tapi cerita itu terbalik. Artinya anak ini seolah-olah selalu menjadi korban, meskipun dia yang selalu mengusik temannya, tapi seolah-olah dia yang jadi korban, lalu menyampaikan itu kepada orang tuanya. Nah, akhirnya kadang-kadang juga orang tuanya itu ketemu saya membicarakan itu, seolah-olah saya sebagai guru tidak memperhatikan siswa saya sampai masalah itu muncul. Nah, ini yang persoalan yang saya hadapi. Yang pertama masalah dengan siswa, yang kedua tadi dengan orang tua yang terlalu percaya kepada anaknya. Itu yang saya hadapi. Baik. Jadi masalah Bapak ini ada peserta didiknya salah satu skill, dan kedua orang tuanya juga percaya penuh kepada anak tentang kejadian-kejadian rahasia. Kira-kira Pak, dengan kejadian yang Bapak ini, kira-kira tuh solusinya adakah indikator untuk Untuk solusi atau langkah-langkah yang saya ambil, saya mencoba melakukan pendekatan persuasif dulu. Melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua tersebut. Artinya bahwa saya memberikan beberapa pendekatan, bahwa
beberapa pendekatan psikologis kepada ibunya karena memang ini anak-anak tunggal. Mungkin karena terlalu disayang sama mamanya, diberikan kasih sayang berlebihan, makanya sehingga apapun yang dia katakan anaknya itu kadang-kadang dianggap benar oleh orang tuanya. Nah, saya di awal, langkah awal saya gunakan itu saya mendekatinya secara persuasif, memberikan gambaran utuh, menceritakan setiap kejadian-kejadian yang ada di kelas. Namun saya juga tidak ingin membuat orang tuanya itu merasa bahwa anaknya tidak berlaku benar. Jadi pelan-pelan saya mendekati orang tua tersebut, menceritakan kondisi sesungguhnya yang ada di kelas. Itu yang langkah awal yang saya ambil, Ibu. Dengan hal yang sudah Bapak tempuh, kira-kira masih ada perlu Bapak perlu kembangkan lagi untuk menyelesaikan ini, atau seperti mungkin Bapak lakukan sebuah kegiatan atau apa? Mohon maaf Ibu, bisa diulang kembali pertanyaannya karena jaringannya mungkin agak terganggu, jadi silakan diulang kembali pertanyaannya. Nggak apa-apa, saya siap mendengar. Tadi langkah pertanya Bapak sudah melakukan langkah yang awal bagaimana supaya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, kita mengacu pada tujuan kita, kira-kira Bapak Herman itu ada pada skala apa? Jika dihubungkan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira keadaan kelas sekarang kira-kira berada pada berapa? Kalau berbicara tentang kondisi ideal kelas, saya merasa siswa saya masih berada di angka 5. Bukan di angka 5 ya, kira-kira 6 lah. Karena hanya ada beberapa orang yang memang selalu bertindak mengganggu temannya, dan inilah yang salah satu siswa ini. Persoalannya sebenarnya mungkin bisa dihadapi lebih gampang, lebih sederhana untuk dihadapi kalau siswa itu yang mengganggu, tapi tentang keterlibatan orang tuanya ini yang mungkin agak sedikit mengganggu saya, yang sampai-sampai kadang-kadang menghilangkan konsentrasi mengajar saya karena keterlibatan orang tua mengintervensi kelas itu sangat jauh. Nah, ini mengganggu sekali saya sebagai seorang guru dalam kelas itu, dan saya merasa tidak merasa kurang nyaman dengan intervensi orang tua yang sebenarnya persoalan itu saya bisa atasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya persoalan ini hanya karena orang tua terlalu percaya ke anaknya, dan memang ini anak selalu menceritakan segala sesuatu kejadian yang terjadi di kelas, dan orang tuanya selalu percaya, dan ketika terjadi seperti itu maka dia mengintervensi saya, dan ini yang membuat saya merasa kurang nyaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran di kelas. Seperti itu, Ibu. Seperti itu. Jadi kondisi kelas Bapak sudah skala 6 ya Pak? Iya, dan betul. Juga sudah jelas. Nah, kira-kira di angka ini kira-kira ada tidak keinginannya Bapak untuk meningkatkan lagi? Kira-kira di angka berapa? Saya ingin di angka 9, tapi untuk menuju ke angka 9 itu mungkin butuh proses yang dalam, yang panjang. Karena kenapa? Lagi-lagi yang pertama saya harus memberikan pengertian kepada setiap orang tua siswa. Nah, langkah yang tadi saya ambil itu adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif di sini saya mendekati orang tua tersebut, membangun komunikasi tanpa menjatuhkan anaknya di depannya. Jadi saya membangun komunikasi
mengajak orang tua tersebut memahami perkembangan anak, memahami psikologi anak, perkembangannya, lalu menceritakan kejadian-kejadian sebenarnya di sekolah, lalu memberikan gambaran bahwa menyayangi anak itu boleh, tapi jangan berlebihan karena bisa jadi kelebihan kasih sayang itu akan menyebabkan anak menjadi arogan. Nah, itu saya memberikan pengertian itu kepada orang tua. Nah, langkah saya ke siswa itu termasuk saya membuat beberapa komitmen, membuat beberapa keyakinan kelas untuk tidak saling mengganggu di kelas, membuat komitmen tentang persahabatan, tentang mengajak mereka bernyanyi lagu-lagu yang temanya tema persahabatan. Akhirnya rasa-rasa persaudaraan itu dan saling mengganggu pelan-pelan mulai hilang, mulai tidak hilang sepenuhnya, tapi ada lebih terlihat rukun dibanding sebelum-sebelumnya. Wah, Bapak Herman ini sangat luar biasa ya. Sudah melakukan pendekatan persuasi, melakukan pendekatan juga kepada orang tua, baik itu langsung ke orang tuanya dan juga ke anaknya. Dan hebatnya lagi Bapak Herman dapat menanamkan anak tentang keyakinan kelasnya. Hebat Bapak menumbuhkan rasa kesadaran kepada anak. Masih ada kira-kira Pak yang bahkan untuk masalah ini? Insya Allah mungkin tidak ada. Ke depan langkah-langkah ini pasti saya yakini akan bisa kita terapkan untuk betul-betul menumbuhkan proses pembelajaran yang efektif, kerukunan dalam kelas bisa juga tercipta dengan solusi-solusi yang tadi saya pikirkan dan insya Allah akan saya jalankan. Baik, jadi langkah-langkah yang telah Bapak ambil dan kita lakukan solusi atas masalah Bapak. Terima kasih banyak. Dan sama-sama Bu. Berbincang bersama saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berbagi dan kita dapat diskusi panjang tentang apa saja yang penting. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Pak diberikan waktu untuknya kesempatan bisa isi banyak dan tutup Maki Bu. Ya, tutup Maki. Salam Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, refleksi lagi ya Bu ya. Bu Desi silakan. Iya. Saya yang refleksi atau siapa? kita yang refleksi kan. Oh iya, terima kasih. Masalah saya itu benar-benar terjadi ya Bu ya. Itu kondisi real di kelas saya di mana memang ada orang tua yang sangat menyayangi anaknya, memberikan kepercayaan penuh, lalu anaknya ini usil dan selalu mengganggu. Nah, kekhawatiran saya jangan sampai persoalan ini merembes ke orang tua lain. Artinya orang tua ini terlibat ke anaknya, takutnya jangan sampai orang tua lain juga terlibat ke anaknya, maka bisa terjadi terjadi kontra ya antara orang tua. Ini betul-betul. Jadi saya melihatnya Ibu Desi ini benar-benar mengalir loh Ibu Desi ya, mengalir apa adanya pertanyaannya. Bagus sekali Ibu Desi. Saya tidak menyangka padahal Ibu Desi luar biasa kesibukannya. Kalau melihat kesibukannya Ibu Desi kayaknya sudah tidak sanggup lagi mungkin untuk belajar, tapi ternyata apa yang Ibu Desi lakukan benar-benar mengalir. Saya juga menjawabnya apa adanya. Dan saya juga diarahkan untuk menemukan solusi, diarahkan untuk menemukan langkah-langkah apa yang saya ambil selanjutnya. Terima kasih Bu Desi, itu sangat luar biasa dan saya yakin Bu Desi masih bisa berkembang jauh lebih besar lagi, lalu jauh lebih hebat lagi. Oke, thank you Bu Desi. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama. Jadi kita hentikan rekamannya Bu ya, saya hentikan ya. Oke, bye. Angkat tangan dong.